Islam, sehingga kita dihubungkan oleh Allah melangkahkan kaki kita menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah dan juga telah ilmi mendengarkan kajian Islam pagi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ahmad Musyahidimati. Tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala syafaat dari kiamat bulan nanti, amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa nanti kajian pagi hari ini dibagi dua sesi. Yang pertama nanti menyampaikan materi dan kedua dialog atau tanya jawab. Ini saya menunjukkan pukul 5. Insya Allah nanti menyampaikan materi 45 menit ya Pak Yai. Tidak 16 dan tanya jawab insya Allah nanti jam 6 selesai. Nanti diharapkan nanti Bapak Ibu bisa selesai mengikuti kajian selamat pagi sampai purna, sehingga kita bisa menyerap ilmu atau materi yang disampaikan secara utuh. Demikian pengantar dari kami. Untuk selanjutnya sepertinya kami serahkan kepada Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur terlebih dahulu mari kita bersama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa mengisi waktu kita dengan sholat subuh berjamaah, dan kita juga lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa barokah dan manfaat fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikut setia beliau sampai yaumil qiyamah kelak, termasuk mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya merasa pagi ini jamaah jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Leres nggih? Alhamdulillah. Ada dua poin penting kata-kata mutiara yang diberikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang akan kita kaji, akan kita bahas bersama-sama pagi hari ini. Saya awali dulu dengan kenyataan seperti ini. Hidup kita itu tidak terlepas dari dua hal ya. Yang pertama adalah jalbun ni'am. Kita ingin mendatangkan atau meraih karunia, meraih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik, mendapatkan, memperoleh. Dan yang kedua ada kalanya kita itu daf'il balaya. Kita menolak, menghindari
atau memohon dijauhkan dari berbagai macam musibah. Kalau di kaidah fikih itu biasanya digunakan dengan jalbil masalih wa dar'il mafasid. Nah, terkait dengan dua hal ini, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan semacam dalam tanda petik rasionalisasi, penjelasan yang kira-kira bisa membuat akal kita makin menerima. Walaupun rasionalisasi ini juga tidak harus, tapi penting rasanya bagi kita untuk makin menjelaskan kenapa kita perlu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat yang sering kita baca dalam salat kita di surah Al-Ikhlas itu, Allahus Samad. Allah adalah zat yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk, termasuk tentu saja kita. Nah, yang pertama, bagaimana kita harus bergantung hanya kepada Allah di dalam mendapatkan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, terkabulnya hajat-hajat kita, terpenuhinya keinginan-keinginan kita. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairih fal karimu la tatakhattahu al-amalu. Jelas Bapak Ibu? Dereng ya, baru kita mulai, kita baca. Minumnya dua nih rada suwe gitu nih. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairih. Jangan sampai arah atau cita-cita kita, harapan-harapan kita tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meleset sedikit pun. Jadi arahkan seluruh cita-cita kita, arahkan seluruh asa kita, arahkan seluruh harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meleset sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Di sini Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan semacam rasionalisasi, penjelasan yang kiranya masuk akal. Fal karimu la tatakhattahul amalu. Zat yang maha pemurah, zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan, la tatakhattahul amalu. Tidak akan pernah menolak, tidak akan pernah menghindari apapun cita-cita yang ditujukan kepadanya. Saya ulangi, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah mengajak kita agar hanya mengarahkan segenap cita-cita kita, harapan kita, asa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah Al-Karim, zat yang maha pemurah, zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan. Nah, lalu sebagian ulama memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap kata-kata mutiara Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Kalau tekad kita kepada Allah itu kuat, maka ada buktinya. Kita ini perlu diuji apakah kita ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu indikatornya adalah raf'ul hawaiji ilal karim, atau man'u raf'il hawaiji ila ghairil karim. Keengganan kita, ketidakmauan kita untuk mengarahkan semua keinginan kita itu kepada selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau dibuat kalimat positif ya kita hanya ingin mengarahkan semua asa kita, harapan kita, cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala karima 'alal haqiqati siwallahi ta'ala. Nah, mengukur zat yang maha pemurah, subjek yang maha pemurah, yang lalu membuat kita makin masuk akal, makin yakin untuk tidak berpaling kepada selainnya itu. Ada 1, 2, ada sekitar 7 ciri. Jadi kalau mau ngukur apakah seseorang, kita mulai dari sifat orang dulu. Apakah seseorang itu disebut dermawan atau pemurah? Cara Jawa niki lomo. Lomo niku bahasa Indonesia apa nggih? Lomo. Napa niku bahasa Indonesia? Loma, loma. Lah iya, maka terjemah Indonesianya harus beberapa kata kan. Jadi pemurah ya. Kemudian pokoknya tidak menolak apapun permintaan. Wah, itu kan. 1. Idza qadara afa. Ketika seseorang mampu untuk membalas. Ini dalam contoh kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita merasa disakiti oleh orang lain. Kita merasa didolimi oleh orang lain. Bukan hanya merasa, mungkin benar-benar gitu ya. Karena sudah cerita ke teman-temannya. Iya, sampean itu didolimi betul. Sebenarnya mampu untuk membalas, tapi memilih memaafkan. Nah, itu tanda bahwa kita ini pertama punya sifat tadi lomo niku lomo. Mun rasa aduh-aduh. Dengan kalau di jalan raya nitih kendaraan motor napa mobil. Terus diselip wong kira-kira ngoyak napa ditoke. Nek ngoyak berarti ini bales. Ya toh? Ngoyak dilalai sing nyelip mau terus kebanan. Tambah larak kualat toh. Padahal ya kebanan niku Allah ingin ngasih rezeki tukang tambal ban. Tapi nek ya wis ben diselip ora tak oyak. Ngopo? Lah jalanan padet. Loh, bukan ngoyak kan karena tidak mampu. Tapi ini bisa. Wong sing nyelip mobile apa jenisnya? Sing tak tumpahi luwih dhuwur speke kok. Oh. Tapi kemudian biarkan. Nah, itu 1. Niki nembe setunggal. Kira-kira awake dhewe katut napa mboten niki? Ya sok katut seorang. Jadi Al-Karim loman niku 1. Meskipun kita ini mampu membalas atas kedoliman yang kita terima dari orang lain, kita memilih untuk memaafkan. Wapet niki. 1. Yang kedua, wa idza wa'ada wafa. Kalau sudah berjanji, ya pasti akan dipenuhi. Wong bukan hanya janji-janji untuk kampanye kok ya. Janji karena tahu bahwa yang diberi janji itu butuh. Dan untuk kebaikan yang diberi janji itu. Allah kalau ngasih janji kita kan bukan karena berkampanye, tapi karena Allah Maha Pirsa, Maha tahu kita sangat butuh terhadap apa yang Allah janjikan itu. Maka wafa dipenuhi betul. Bon. Insya Allah kita kalau janji nggih menepati, masuk nggih. Checklist kedua jendang. Yang pertama ya masuk ya ora. Yang ketiga, wa idza a'ta zada ala muntahar raja wala yubali kam a'ta wala liman a'ta. Kalau kita sudah memberi zada ala muntahar raja, dia akan memberi lebih dari yang diinginkan. Kalau ada orang meminta tolong ke kita, itu kita bantu sendiri atau kita carikan orang lain supaya bareng-bareng bantu. Dan kalaupun kita sendiri yang bantu, kira-kira pas sesuai yang diinginkan apa separuh mawon. Kira-kira ana wong
datang ke kita, esok-esok kok ngomong utang, contoh mawon ya, contoh. Kira-kira ada orang mau hutang 100 rupiah, kira-kira diparingi 100 nopo 50, nopo 150. Al-Karim, ini kata pensyarah Ibnu Athaillah, kalau ada orang datang meminta tolong pada kita, dan ketika kita memberi, maka zada ala muntahar roja, memberikan lebih dari yang dibutuhkan. Wala yubali kam a'ta, ya tidak peduli berapa banyak yang dikasih. Kalau ada orang, oh mboten sado-ado niki. Kotak masjid kita itu pada saat lewat di depan kita, kemudian kita ingin nyari lembaran kertas yang ada di dompet kita, kira-kira dipilih napa mboten? Nah, dipilih. Kalau tanglet, dipilih sing abang napa sing biru mending yang. Kira-kira isine kok abang karo biru mboten sih yo. Sesuk wis di sahur. Nah, bukan akta, bukan zada ala muntaharoja, dan juga bukan layu balik kamakto. Awake tetep mikir-mikir. Wong kepara ana sing wis kadung mlebu, jebule biru sing mlebu. Wah. Niku lek denger-denger niku suwene ra karuan. Wala liman akta, dan juga tidak peduli siapa yang dikasih. Awake dhewe niku nek ngasih, ya sik mikir-mikir lho kayakmu tenan apa ora. Gek-gek ngapusi, ya kan? Wis bareng ngasih lho. Lah sing tak wae jebule segere ra karuan. Ya kan kadang-kadang begitu. Ada orang datang ke rumah kita bawa stop map. Wah, persepsi kita apa? Orang nyun sewu ndelalai kok ibu-ibu nyun sewu lho, anu ibu-ibu nggawa tas, nggawa stop map. Wah. Ini persepsi kita, wah ini lagi apa namanya? Minta sumbangan. Ngoten niku yang terpikir pertama di benak kita napa? Iki bener-bener sumbangan seperti yang ada di surat permohonan itu, napa kira-kira permohonan sing digawe-gawe surate aspal, stempele aspal. Nek perlu kita cek. Ngono kuwi yo sing njaluk-njaluk wis antisipasi dikasih nomor telepon. Engko terus mikir, lah iya kayak nomor telepon. Sing duwe nomor telepon wis kon siap-siap jawab. Wis mikir panjang, kemudian sampai pada kesimpulan, nyuwun sewu sanese mawon. Loh, malah rasido toh. Ya kita itu begitu. Liman a'ta. Kita akan berpikir panjang kepada siapa kita memberi. Bahkan buatan tepi-tepi kepada tetangga saja. Tetangga kita kalau weh-wehan itu ya rada mikir kok. Kae itu ya nek ketemu ora tau loroh-loroh. Nah, kira-kira nek arep bagi-bagi niku berpikir napa langsung. Wah, itu ciri keberapa tadi? Ketiga, nggih? Ketiga. Yang keempat, wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yardo. Kalau ada kebutuhan, ada permasalahan, kok tidak dilaporkan, tidak dibawa ke dirinya, dia malah akan marah. Nah, kalau kita bagaimana? Iya, malah sebaliknya kan? Kok kula niku lho ketemu pirang perkara. Nah, niku rada alus bahasane nggih. Nah, Al-Karim yang hakiki, kalau ada kebutuhan, ada hajat, ada permintaan tolong, kok ditujukan kepada yang lain malah marah. Lu sampean kok ora ningonku? Lu kok nembe ngomong saiki? Mbok yo wingi-wingi. Iki wis kadung tanggui. Oh, itu bisa jadi argumen kok ya. Kira-kira nek teko wingi kira-kira jawabe apa niku? Oh, dereng wonten. Nek sesuk-sesuk ya menawa ana. Wa idza rufi'at hajatun ila ghairi la yarda. Pun saged diikuti nggih. Niki kopi napa teh pun enten monggo kan.
Berikutnya wa idza jafa ataba wa mastaqsa. Ketika mengalami ketidakperkenanan, lagi rodok jengkel bahasa kita. Niku nggih ataba. Ya rodok meleh-meleh kene wa mastaqsa. Ning mboten dawa-dawa. Awake dhewe nek jengkel kira-kira dawa napa cendak? Wah iso tekan ngendi-ngendi ya. Wah nurut-nurut. Nah kalau Al-Karim, orang yang tadi lomo yang sebenarnya ya jengkel ning 1-2 patah kata cukup, tidak nurut-nurut kemana-mana. Wala yudhi'u man ladzabahu wal taja. Tidak akan pernah membuat kecewa, tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang datang dan bersimpuh kepadanya. Dan yang terakhir wa yughnihi 'anil wasaili wasyufa'a. Yang mulia yang sejati itu adalah, atau pemurah yang sejati itu adalah yang tidak membutuhkan sarana apapun, infrastruktur apapun, sarpras apapun di dalam memberikan pertolongan. Nah, ciri-ciri itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu Ibnu Athaillah ngajak, gini yo, kok kita masih mengarahkan asa dan permohonan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang begitu itu tadi sifatnya 1, 2 sampai 7 itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tugas kita adalah meyakinkan, memantapkan. Seperti itulah Allah zat yang menjadi tempat kita bergantung atas semua kebutuhan kita. Ya, jadi ringkasnya, apapun kebutuhan kita, apapun hajat kita, mari kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan dalih apapun ya hanya Allah zat yang maha segala-galanya. Ini memperkuat tauhid kita, memperkuat iman kita. Nah, lalu pertanyaannya, pertanyaan berikutnya, kita ini kan makhluk sosial, kita ini kan manusia diciptakan oleh Allah dalam sifat ketergantungan. Tidak bisa kita lalu betul-betul independen, ya. Tidak butuh kepada orang lain sama sekali. Lu kok ora butuh, wong lagi pakaian aja, lagi sehelai sepotong baju yang kita pakai, ini udah melibatkan ribuan orang ya. Dari penanam kapasnya sampai tekan pabrik benang, pabrik kain, sampai tukang jahit, itu sudah berapa orang yang berjasa. Dengan mau pakai baju kok ngiling-ngiling siapa saja yang berjasa niku iso sedina terampung. Ya, kan minimal begini, minimal. Mudah-mudahan siapapun yang berjasa terhadap pakaian ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah udah dipakai, ya kan? Jadi, tadi katanya disuruh hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya kita kan tidak mungkin terlepas dari kebergantungan kepada sesama. Nah, dikasih cara ini. Annat talaba minal khalqi al munafi lil ubudiyah huwa at-talabu minhum. Permintaan kita, permintaan tolong, permintaan bantuan, atau kebutuhan kita terhadap sesama itu tidak akan mengurangi nilai ketergantungan kita kepada Allah dengan catatan ini. 1, la ala wajhil i'timadi alaihim. Tidak meyakini pihak yang kita mintai tolong itu sebagai sandaran, sebagai tempat bertumpu. Melainkan hanya asbaban wa wasaito. Hanya dari sarana, ya. Hanya jadi sababiyah saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di dunia ini lewat hukum sebab akibat. Kita tidak bisa sendiri, dan bahkan Allah ketika memberikan sesuatu itu umumnya juga lewat sababiyah. Allah ngasih rizki kan nggih jarang toh nggih.
Meskipun mungkin ada ya. Jarang lalu genteyang-genteyang dolar jatuh dari atas gitu ya. Begitu malam hari doa gitu, lalu tiba-tiba ada suara gedebuk jatuh. Ya pasti sekarung dolar. Nah, jarang ya. Ya saya dengar itu hanya cerita dulu di saat sekolah dasar nih kok, nenek siapa itu. Tapi dalam hidup itu ya kalau Allah ngasih rezeki biasanya lewat ya bagi yang biasa garap-garap proyek ya dilalai untuk dapat garapan. Tadi yang tukang jahit ya dilalai ada orang datang bawa pakaian untuk dijahitkan, pasti pakai sarana. Nah maka interaksi kita dengan sesama, saling kerjasama kita dengan sesama itu harus tetap dilandasi oleh keyakinan bahwa seluruhnya itu adalah sababiyah. Hakikatnya yang maha memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah fungsinya apa keyakinan ini? Satu, ketika kita kebetulan minta tolong kepada si A seseorang, dilalai si A ini entah karena alasan apa, mungkin lagi memang benar-benar gak ada, atau mungkin lagi tidak longgar hatinya, lalu kita tidak mendapatkannya, kita tidak akan sakit hati. Oh iya, mungkin bukan dia yang dijadikan sarana oleh Allah. Nah kan jadi nyaman toh. Sebaliknya ketika lalu bisa kita datang ke si A menyampaikan permintaan bantuan kita, kok dikasih? Nah yang ngasih itu, yang ngasih bantuan, yang ngasih tolong juga lantas tidak merasa dirinya lah yang mampu membantu. Dia hanya menjadi sarana Allah memberi pertolongan kepada orang yang datang itu. Jadi sama-sama enak, sama-sama nyaman. Jadi sababiyah. Si at-talab minal khalqi la yunafi lil ubudiyah bi syurutin makhsusah. Permintaan tolong kita, permintaan bantuan kita kepada sesama itu tidak akan mengurangi nilai keyakinan ketergantungan kita kepada Allah, dengan catatan tadi kita dasari oleh keyakinan bahwa mereka semua itu hanyalah dijadikan sabab, dijadikan sarana oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu sesama makhluknya yang membutuhkan pertolongan. Nah itu penggal pertama atau paruh pertama dari kata-kata mutiara Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi bila mengajak, mari kita hanya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memenuhi kebutuhan kita. Karena seluruh penjelasan yang memungkinkan ada kepada pihak-pihak yang kita mintai tolong itu hakikatnya hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tasih napa mboten wektale? Sing nggih. Jame tasih napa mboten? Oh, jame ya isih kuman. Nah, lalu yang kedua, ketika kita menghadapi musibah tadi daf'il balaya, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah berpesan ini. Ini juga rasionalisasi ya. Memberikan penjelasan yang rasional kepada kita supaya lebih yakin, lebih kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna an ghairihi rafi'an. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini sangat rasional di dalam membimbing kita makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Jangan engkau adukan, jangan engkau laporkan musibah kepada selain Allah. Huwa muriduha 'alaika. Karena dialah, Allah lah yang
mendatangkan musibah itu. Jadi kalau dapat musibah, laporkan kepada yang mendatangkan musibah itu. Saya dulu sering membuat ilustrasi itu. Kalau saya ini kan termasuk, mohon maaf, orang yang takut kalau lihat anjing. Sudah setua ini loh, kalau lihat anjing itu takut. Nah, cara yang paling mudah, bagaimana ketika kita menghadapi anjing itu? Ya laporkan kepada pemiliknya, ya kan? Ya, pasti dia akan nurut. Saya baru tahu, nah, kalau ketemu anjing, jangan sekali-kali menatap matanya, karena sama dengan ditantang katanya. Pura-pura nggak tahu. Nah tapi wong wedi kok kan pura-pura nggak tahu itu piye. Jangan lakukan gerakan mendadak. Lah wong jenenge wedi ya kaget. Spontan arep menghindarkan. Nah, justru gerakan begitu yang memancing si anjing itu untuk nyerang kita. Apa mana terus melayu? Ya, Pak. Lah padahal itu kan refleks kita. Wong jenenge weruh kok. Weruh ki yo ngerti to ya. Makanya hati-hati kok. Kadang-kadang ada orang malah ditulisi loh. Kaosnya ngapain lihat-lihat loh. Ya lihat wong ketemu sesama masa nggak lihat. Lah anjing itu dua hal itu yang harus dihindari. Ini penjelasan dari pawangnya anjing itu, ahlinya anjing. Lah kok ngerti lah, kalau niku janjane ya harap menghindari supaya nggak takut. Lah kok penjelasannya kayak gitu. Kalau coba ya tetap melayu. Kecuali anjingnya ditaleni ya. Jangan laporkan musibah yang kita alami kepada selain Allah, karena Allah lah yang ngasih itu, yang mendatangkan. Laporkan kepada yang membuat musibah itu. Adukan kepada Allah. Nah, lalu fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lawadi'an. Bagaimana mungkin selain Allah akan bisa menghilangkan, wong bukan selain Allah yang mendatangkan kok. Jadi ini makin membuat kita yakin karena diberi penjelasan rasional oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakan. Ojo lapor yang selain Allah. Lah kok mau lapori wong dia itu nggak tahu. Dia itu bukan pembuatnya. Ia lapor langsung kepada zat yang maha membikin, zat yang maha mendatangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Athaillah ngasih tambahan penjelasan. Man la yastati'u ayyarfa hajatan an-nafsi. Orang yang tidak mampu menghilangkan musibah dari dirinya. Fa kaifa yastati'u ayyakuna an ghairi rafi'an. Bagaimana mungkin bisa menghilangkan musibah dari orang lain? Itu loh kayak kasus dulu Kanjeng Dimas teman-teman. Yang modusnya penggandaan uang itu loh. Oh kan? Loh kok masih banyak yang datang? Loh nek dek iso lah ngapain ngundang orang? Iso gandakan uang rak dienggo dhewe ta nggih? Boten sah golek. Ayo bawa sini uang 1 juta, nanti akan menjadi berapa? Berlipat-lipat. Ya kan? Nah, tapi kadang-kadang kita itu enggak rasional kalau udah berkaitan dengan berlipat gandanya uang kan, makanya banyak yang jadi korban. Di luar faktor-faktor politis ya, sederhananya saja gitu. Karena banyak juga yang memang tertipu karena itu. Lah yo nek dhewe iso menggandakan kok. Dadak ngopo golek uang. Digandakan dhewe langsung dikasihkan itu kan malah sae nggih. Jadi kata Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin orang yang tidak bisa menghilangkan musibah dari dirinya kok mau menghilangkan musibah dari orang lain? Wong awake dhewe ora iso menyelesaikan kok mau menyelesaikan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Jangan adukan, jangan laporkan kepada selain Allah atas musibah yang kita hadapi, karena Allah lah yang maha mendatangkan musibah itu. Jangan kepada yang lain,
Karena yang lain nggak ngerti dan nggak bisa, nggak ngerti kok. Nah, lalu yang terakhir, ini bagaimana caranya? Tadi kan pertama penggal kata-kata mutiara yang pertama, mari kita hanya tujukan asa kita, permohonan hajat kita hanya kepada Allah. Mari kita laporkan musibah yang kita hadapi hanya kepada Allah juga. Nah, terus pertanyaannya pripun carane? Kita bisa menggunakan hadis qudsi yang sangat terkenal itu. Tapi prinsipnya ya semua cara, makin banyak cara yang kita tempuh, insya Allah makin baik. Nah, dimulai dari bil mafrudot. Ya, dengan ibadah-ibadah wajib kita gunakan. Sholat-sholat maktubah kita, bacaan-bacaan itu kan permohonan dikabulkannya hajat, permohonan dihilangkannya musibah. Intinya itu bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat itu kalau sholat. Begitu pula dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Ya. Yang kedua bin nawafili. Kalau dengan yang wajib-wajib kita masih kurang, apalagi Ibnu Athaillah sendiri juga di berbagai tempat menjelaskan kalau yang wajib itu ibarat modal. Nek modal nggih ampun diulik-ulik nggih. Orang berusaha kok ngulik-ngulik modal. Wah ya mungkin malah modal madul. Bin nawafili, dengan sunnah-sunnah. Kalau mau make ya pakai yang untungnya dulu, labanya dulu. Bin nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Sehingga kalau mau sholat kok panjang, oh ya wong sunnah sendiri kok ya. Nah, puasa sunnah, mau bangun malam qiyamul lail dan seterusnya. Yang berikutnya bil azkari wal ad'iyati, dengan zikir-zikir dan doa-doa yang kita bisa, yang kita mampu. Ada orang yang mantapnya zikirnya harus diijazahkan, ya minta ijazah. Sowan kepada orang yang sahibul ijazah. Sama-sama bacaannya Bapak Ibu. Ini ijazah itu ibarat resep nggih. Ijazah itu ibarat resep. Kalau tidak diijazahkan, mungkin kita hanya perhatian niku. Hanya mikir-mikir dhewe. Oh kira-kira loroku ngene, obate ya iki. Self terapi. Tapi kalau dengan dokter kan lebih eksak nih, lebih pas nih. Nah, begitu pula dengan doa-doa. Zikir-zikir itu. Masalahnya mungkin sama. Tapi si A dikasih bacaan ini, si B dikasih bacaan itu. Jumlahnya niku ya beda-beda macane. Karena kemampuan kita, kapasitas kita memang beda. Nah, sing ngerti sinten? Ya sing ahli. Nek mboten ahli nggih. Ya pakai generik mawon. Pakai ijazah yang amah di Quran, di hadis gitu. Prinsipnya al-azkar wal ad'iyah. Kemudian wabiz ziyarati wasilatil arham. Berkunjung, silaturahmi itu bagian dari solusi, Pak. Berkunjung kepada yang masih sugeng atau yang sudah wafat. Datang mendoakan ya, ke pendahulu-pendahulu kita. Loh, Rasulullah sebelum wafat itu kan menyempatkan datang ke itu makam Uhud ya. Makamnya para syuhada Uhud. Selain beliau rutin loh ya, setiap ada firiwatin Sabtu pagi gitu ya. Wong deket kok ya makamnya. Sebelum wafat beliau menyempatkan datang ke sejumlah makam termasuk ke makam syuhada Uhud itu dan bilang kira-kira nek bahasane dhewe kanca-kanca sebentar lagi saya akan nyusul. Kados Pak Habibie niku lho. Dulu saya takut mati. Tapi begitu tahu bahwa dengan mati saya akan bertemu dengan keluarga. Bukan hanya keluarga,
saya akan disambut oleh ainun. Wah, kata jadi semangat. Kok semangat? Jadi nggak takut. Jadi berkunjung kepada orang-orang yang sudah lebih dulu sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih yang dikenal solih. Nah, kalau sudah solih begitu kan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan dikira kalau orang-orang solih itu wafat lalu seperti hukumnya umumnya orang yang meninggal. Enggak. Mereka tetap, karena dayanya sangat kuat, tetap bisa berinteraksi dengan kita. Kita aja yang nggak nyambung, Pak. Apa namanya? HP kita itu nggak kompatibel, Pak. Nggak nyambung. Mereka tahu kita datang, kita mendoakan, tahu. Nah, alat kita nggak cukup kuat sehingga nggak terima. Ibarat HP ini itu, wah, buat nonton stripping ya. Tapi nek alatnya sama-sama canggih, kompatibel, nyambung. Nah, awake dhewe alatnya mboten kompatibel, ya tetep sowan ziarah dengan keyakinan tadi. Makanya kan salam nggih. Salam toh kalau ke kubur kita diajari oleh Rasulullah untuk salam. Salamnya assalamualaikum loh. Kum niku kamu semua. Kum niku kan kamu nggih, kalian. Itu kira-kira kepada orang yang ada di hadapan kita atau yang enggak ada? Ada. Kata-kata jenengan itu jenengan ada di hadapan saya apa mboten? Ada. Loh, ke makam niku menggunakan assalamualaikum. Berarti yang kita salami di makam niku ngertos dengan tingkat pengertian yang berbeda-beda sesuai tingkat kesolan mereka. Ana sing rada burem, sing teko sapa to niku? Kok gak patek cetok. Tapi yang bagi yang solih, makin solih makin jelas. Oh, Pak Sulis toh. Kok dengaren mrene. Nah, alhamdulillah gelem silaturahmi. Wis bertahun-tahun ora tahu ziarah. Kakek nenek kita juga butuh begitu loh. Sudah kita hindari yang namanya khilafiyah. Yang penting datang kita niat. Wong kita nggak minta kepada pemilik makam kok ya. Kita niat ziarah, kita niat berkunjung, mendoakan. Lah nek wis ndongokke, balesane wong didoakan itu apa toh? Minimal kok nggih sami-sami. Kados nek bodho niku lho ngomong dawa. Jawabannya sami-sami. Nggih mboten sanesu wong sami rak padha. Sekarang kalimatnya dirubah. Sami-sami dan lebih dari itu. Loh, gitu. Doa yang lebih dari yang jenengan sampaikan juga teruntuk sampean. Oh niki pinter nggih. Ora terima sami. Jadi mendoakan orang yang soleh kembali sama dengan mendoakan untuk kita. Tadi nyari wasilah, nyari sarana itu. Lu katanya hanya bergantung kepada Allah, iya. Tapi Rasulullah ngajari supaya kita juga meminta doa kepada sesama, termasuk dengan berziarah itu. Dan lebih-lebih ke nenek moyang kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Bahkan kalau nggak sempat ke makamnya langsung, kita sempatkan Bapak Ibu, kita sebut nama-nama orang tua kita seusai sholat, kirimi Fatihah. Loh Pak Habibie aja yang sedemikian rasional, tiap Jumat kok ya datang itu ke makamnya Bu Ainun. Kok cerita Pak Habibie ya? Karena bisa kita ambil pelajarannya kok ya. Nah kita yang pesawat terbang ora ngerti selain apa niku pesawat kertas kok ya. Beliau asli itu. Ya. Oh. Wasilatil arham dan berkunjung. Nah, kalau kita rajin berkunjung, loh kalau perlu nggak usah ngomong masalahnya, nggak apa-apa, sudah datang aja. Itu apa? Ya kepengen silaturahmi mawon. Nanti Allah yang nyarikan solusi. Wong kadang-kadang disampaikan malah nggak enak kok nggih. Alah wong sampean iki biasane ra tau ketok. Ketok iki mesti ana apa-apa. Ya ora apa-apa Kang, wong isih gelem teko. Ya ngapurane wae. Tapi kali ini saya tidak akan bercerita masalah saya. Loh, lah kok ngono? Ya mong silaturahmi mawon. Lah wong sampean wis ngepal ngono kok. Kan sekecok nggih. Lho sak jengkel-jengkele nek ditekoni niku ya enak kok cair nggih.
cair. Kadang-kadang kita itu nggak cair karena nggak gelem moro, nggak gelem ketemu. Dianggap wis cukup lewat grup WA wae. Ya, aktif ning grup WA ini penting. Tapi lebih penting aktif dengan cara datang langsung, ketemu langsung. Wong kita ini bukan robot kok. Itu. Mun cukup lebaran yang lalu jajan kita gak patek laku. Besok lebaran yang besok kembali diaktifkan yang namanya silaturahmi langsung. Niku lho ben jajane laris. Toples mung pira kok ya ora entek-entek. Ada lagi bis sedekati, dengan sedekah, dengan berbagi. Dengan berbagi. Neng ampun terus hitung-hitungan banget oleh sedekah hanya semata-mata karena ingin menyelesaikan masalah. Ya sudah, sedekah aja karena Allah yang janjikan. Ya pasti Allah akan wafa tadi, memenuhi janjinya. Nah, kita nggak usah niteni nih, lo jari ini. Nah kan wayai itu kan Allah yang ngasih. Loh, proyek apa? Visinya Pak Habibie untuk bikin pesawat terbang. Napa mun rampung? Dereng to nggih. Masih harus ditransfer lewat putrane, ya kan? Nah, itu baru satu seri N pinten? N20 napa N? Kalau yang N 215 wah habis karena politik global ya. Ya, qad yahtaju ila aktsar min jilin, bahkan kadang-kadang cita kita gitu. Tidak cukup hanya satu generasi, bisa bergenerasi. Itulah pentingnya. Salah satu alasan kenapa kita butuh penerus, ya, karena mungkin tidak cukup hanya kita yang akan merealisasikan cita-cita kita lewat anak-anak kita, lewat cucu kita. Ya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Bon 45 menit, kurang 2 menit. Ya, ada sisa waktu. Jadi prinsipnya mari kita luruskan niat kita perkuat tekad kita, apapun hajat kita, apapun musibah yang kita hadapi, mari kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala lewat banyak cara yang Allah sediakan tadi. Termasuk ketika kita perlu menggunakan wasilah sesama, jangan sampai hilang keyakinan bahwa hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan hajat kita, yang maha menghilangkan musibah-musibah dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf, monggo kalau mau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Musabir yang telah memberikan materinya. Beliau kalau mengaji ini mengaji hati ya, jadi selalu mengkritik kita. Tadi 7 ciri-ciri orang yang roman atau al-arif. Sebenarnya yang mungkin 7 itu ada yang masuk, ada yang tidak di hati kita. Jadi ngaji ini betul-betul ngaji tasawuf dan sangat bermanfaat sekali kepada kita menanyakan hati nurani kita sendiri. Barangkali 7 itu yang bisa menjawab yang kita sendiri masuk ya. Kira-kira itu tema tadi, ketergantungan harapan asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kepada Allah kita nomor 2 kan selain itu yang utama kita harus menggantungkan harapan, tujuan dan semua ibadah kita, tujuan kita ditandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya dialog perlu kami sampaikan, kita bukan membatasi tapi belajar untuk disiplin dan nanti jam 6 selesai kita ada aktif aja. Monggo kita buka ada 3 penanya. Ibu, saya kasih kesempatan ya. Dulu, monggo Mas Barbas bagian. Ibu ya.
murah, tidak pelit. Alhamdulillah saya mengalami dalam kehidupan sendiri untuk warga PP tentunya yang selama ini dalam kegiatan yang diadakan takmir masjid yang baru-baru ini mengadakan santunan anak yatim, sudah banyak kesadarannya dari keluarga muslim PP, karena yang kemarin ya kita cegah kita untuk mengumpulkan dana sebesar 54 juta. Alhamdulillah kita mendapatkan bahkan 3 kali lipat. Berarti menurut pengamatan kami sudah meningkat kesadaran warga PP dalam bersedekah, dan tentunya dari umat muslim sudah mengerti bahwa akan pentingnya bersedekah. Allah akan melimpahkan rezekinya yang lebih baik lagi. Yang kami tanyakan yaitu bahwa apa hukumnya jika orang itu merebut sesuatu yang bukan haknya, atau orang itu memelintir itu mengalihkan suatu sejarah atau mengabulkan suatu sejarah ya. Sejarah itu dihilangkan. Akhirnya orang itu misal saya punya hak ini, akhirnya kalahkan haknya. Akhirnya seperti seakan-akan itu terjadi haknya, padahal itu bukan hak mereka. Dikonfirmasi tidak bisa, dan memang sudah terjadi sifat yang seperti itu. Apakah yang seperti itu dibiarkan atau bagaimana Pak? Atau yang saya tanya, bagaimana hukumnya orang yang merebut hak orang lain dengan paksa ya, menurut Islam? Yang saya tanyakan ini, Pak Ustaz mau menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Bapak, tanya Pak Bikin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang mau saya tanyakan Pak Kiai, jadi memang mudah-mudahan berhubungan dengan tema kita kali ini. Jadi mengenai bergantung dengan Allah. Boleh nggak kita bergantung dengan akal? Karena akal itu juga pemberian dari Allah. Cuman yang mau saya tanyakan itu batasnya, batas akal dan iman itu kan kadang tidak berbanding lurus. Jadi batas akal untuk mengimani sesuatu, karena ya banyak hal yang kita tetap pakai akal. Contoh gambarannya itu misalnya kita punya anak, bahwa kalau ya kita ini kan kalau orang secara ilmu itu kan mamalia. Mamalia itu ya mau punya anak berapa saja itu satu kalau memang diberi subsidi. Dengan adanya ilmu pengetahuan itu kan ada pembatasan. Itu kan seolah-olah kita tidak yakin kalau kita diberi rezeki. Rezeki yang cukup, waktu yang cukup, itu yang pertama. Terus mungkin kalau negara-negara yang memang sekuler dunia mengutamakan akal itu kadang melihat orang-orang yang tidak pakai akal itu ya jadi suatu kebodohan gitu. Musibah itu bukan musibah dari Allah. Musibah itu ya karena akalnya ini ada yang misalnya banjir yang karena tidak membangun pada tempatnya, misalnya di jalan raya kita tidak pakai aturan betul dan mengamankan.
poinnya ya cuman karena ini kajiannya sebagai zakat Islam lepasnya akal itu sampai di mana supaya tidak menumpang. Cukup dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki. Selanjutnya ketiga, monggo Pak Sinten, Pak Jubair, monggo Pak Jubair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mubalik yang saya hormati, saya akan sedikit menanyakan, mungkin ini berasal dari tema saya, bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun pun, maha segala-galanya. Yang saya mau tanyakan Pak, musibah atau kecelakaan itu karena Allah. Bahkan ada yang komentar di YouTube itu mengatakan kalau kecelakaan kemarin itu terganggu oleh jin atau yang menunggu di situ. Yang saya mau tanyakan itu tadi, kecelakaan atau musibah itu karena Allah apa karena jin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jubair. Dari kelihatan ya aktif, tapi ini mudah-mudahan bisa aktif kembali Pak Jubair. Ada 3 pertanyaan, monggo Pak Yai bisa menjawab semua pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas responnya. Yang pertama Ibu Raja Abdul Fattah. Bagaimana hukumnya Sesuatu yang bukan haknya. Ya, hukumnya satu zalim ya. Al-dzulm, bentuk kezaliman. Karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, di luar hukum kita lihat dari sisi spiritualnya, orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya menunjukkan bahwa dia kurang percaya kepada Allah. Ya, misalnya, ini saya kasih contoh yang lain. Ketika ada tender yang harus dikompetisikan, sudah ada aturannya. Nah, maka orang yang berusaha mendapatkan tender itu secara sportif, mengikuti aturan, prosedur yang ditetapkan, ya dia yakin saja, karena satu mengikuti aturan, bagian dari perintah Allah ya. Nah, kalau ada orang yang kemudian potong kompas, udah nggak usah ikut aturan itu, langsung aja silaturahmi sambil membawa karung ya kan, oh boten sah dipareng ke yang lain, kasihkan ke saya saja. Wah, ini potong kompas. Nah, sebenarnya tadi selain, coba bayangkan kalau yang dipotongi itu dia, jadi dia bukan yang motong kompas, yang motong kompas orang lain, kira-kira dia sakit apa enggak? Sakit kan? Sakit. Jadi menurut saya bukan semata-mata haram karena itu bagian dari kedzaliman, tetapi itu bagian dari wujud ketidakpercayaan kepada Allah yang maha memberi rezeki itu. Allah udah ngatur. Beberapa pun peserta kompetitor kita itu kalau memang rezeki kita ya nggak akan kemana gitu. Lo nanti dikira itu fatalis. Lo ya sepanjang unsur-unsurnya memungkinkan bagi pemberi tender untuk milih kita yang serasional mungkin, yang dengan cara yang sesportif mungkin, nggak akan kemana. Nah, tapi kan tidak mudah ya, karena rata-rata hidup kita itu, cara kita mendapatkan sesuatu kan tidak lepas dari yang begitu-begitu. Nah, nanti lama-lama kan kita kena ikut arus, lalane orang ngono ya piye, wah ya sudah. Itu ujian yang sangat berat ya. Jadi wujud ketidakpercayaan kita kepada Allah. Nah, padahal itu ora kopang kaping itu. Tidak hanya sekali dua kali. Kita itu
dikasih oleh Allah, ya kan? Lewat sesuatu yang mungkin udah nggak terfikir bahwa itu akan ke kita, gitu. Ya kan? Cuma kita jarang niteni itu loh. Awake dhewe itu nitenane biasanya kalau ada rezeki lepas, dieling-eling wae. Tetapi di luar itu seberapa banyak Allah ngasih ke kita bahkan tanpa kita minta. Nggak dititeni. Sehingga tadi padahal niteni nikmat, niteni karunia pemberian itu bagian dari upaya memupuk kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Memberi. Nah, terus sikap kita bagaimana? Supaya kita tidak terjerumus kepada sikap yang sama, ya kita kembalikan pada Allah. Itu bagian dari musibah, kembalikan ke Allah. Lu kan bisa bales, ya kan? Tadi checklist yang pertama itu idza qadara afa. Bales iso, bahkan ya boleh. Bahkan di akhir surah An-Nahl itu wa in auqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Kalau kalian disakiti, ya fa'aqibu, balaslah dengan catatan bimis lima uqibtum bi, dengan balasan yang setimpal. Syariatnya begitu untuk kita yang levelnya masih level awam begini. Tapi di ujung ayat Allah ngasih wala in sabartum lahuwa khairun lissabirin. Kalau kamu sabar enggak bales, tadi akan masuk kategori al-karim. Jadi karim itu bukan hanya soal pemberian materi, tapi tadi termasuk ngalah becik pungkas. Memang susah, berat gitu. Tapi kalau yakin dengan apa yang Allah firmankan tadi, wala in sabartum lahuwa khairun lissabirin. Ya kalau ada orang berbuat zalim, ya dia sendiri yang akan menerima kedzalimannya. Nek perlu didongake, ya moga-moga tidak mendapatkan madharat dari kedzaliman yang dilakukan. Nah. Yang berikutnya Pak Diki, wah ini pertanyaan yang sangat berat ya. Bagaimana mengukur batas akal? Di satu sisi agama kita memerintahkan kita supaya bergantung kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Nah, tapi di sisi lain ayat-ayat Quran, sabda-sabda Nabi kan juga memerintahkan agar kita memaksimalkan potensi akal kita. Nah, tadi pakai yang at-thalab itu. Segala upaya yang melibatkan selain Allah harus kita dasari dengan keyakinan semuanya itu adalah sarana. Maka kalau Allah ngasih kita sarana akal, ya kita gunakan. Batasnya sampai mana? Loh, ya bahkan kita mohon Rabbi zidni ilma, ya kan? Maksimalkan. Mohon maaf, kita ini kan konon dulu ada pameran otak di Amerika ya. Dari berbagai negara. Nah, otak yang paling mahal itu otaknya orang Indonesia. Kenapa? Karena jarang dipakai. Nah, kita ini belum sudah menyerah. Jadi bahkan mari kita manfaatkan otak kita, akal kita, segenap daya dan kemampuan kita semaksimal mungkin. Karena itu bagian dari asyukru, bagian dari mendayagunakan pemberian Allah. Kalau itu dasarnya nggak akan pernah bertentangan, menggunakan akal dan hati, atau otak kiri, otak kanan. Kalau baca bukunya siapa itu, membangunkan raksasa tidur. Raksasa tidur kok ya dibangun ke angel wong raksasa. Jadi kalau di dalam diskusi atau kajian keislaman antara wahyu dan akal itu nggak selesai. Ya kita proporsional aja ya. Ya mari kita gunakan akal semaksimal yang kita mampu sambil diiringi. Nah gitu. Bukan untuk dipertentangkan kok. Itu dua-duanya untuk digunakan secara simultan. Sama-sama menggunakan akal. Yang satu tanpa didasari oleh tadi ketergantungan pada Allah, hasilnya akan beda loh. Ya. Akal yang digantungkan kepada Allah itu akan jadi akal yang taat. Tapi kalau akal dijauhkan dari ketaatan pada Allah, jadi akal-akalan. Lu bisa licik betul loh, bisa lebih cerdas. Nyun sewu. Kan begini. Pinter mana maling dan satpam? Kan?
Ya pinter-pinteran. Oh. Loh, sekarang itu zaman canggih begini, malingnya makin canggih. Lah memang ya begitu kok. Jadi Allah ngasih kesempatan, ayo. Oh, maling itu menggunakan akalnya. Bahkan maling itu kadang-kadang ya alhamdulillah kok ya. Begitu loh ya toh. Mungkin bismillah juga loh. Arep buka kunci bismillah loh. Mau ngehack itu bismillah. Begitu berhasil, wah, alhamdulillah. Loh iya kan? Malah security-nya lali maca bismillah. Oh ya. Jadi itu akal dan agama, akal dan wahyu bukan untuk dipertentangkan tapi digunakan secara simultan. Jadi akal yang direligiuskan, akal yang diagamakan, akal yang dituhankan. Nah, ini kembali ke itu kata-katanya Einstein atau kata-katanya Eyang Habibie aja. Nah, itu. Jadi akal dan agama bukan untuk dipertentangkan, tapi digunakan salah. Nah, musibah ada yang mendefinisikan musibah itu kan karena ulah kita. Loh, tidak semua, Pak. Kan ada musibah yang karena ulah kita, kebakaran hutan, karhutla, ya. Bahkan sekarang sampai gontok-gontokan dengan tetangga. Tanggane ngomong, sampean ngobong-ngobong loh. Asapnya, saya lagi jemur pakaian itu, ireng kabeh. Terus saya bilang, loh hari itu saya sedang tidak bakar-bakar kok. Jangan-jangan tonggo yang lain. Tukaran. Kita kan begitu itu. Ayo silaturahmi acara, yuk ketemu. Podo-podo ngobong kok. Iya kan? Tapi ada yang di luar apa namanya? Kendali kita. Memang ada zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Tapi banyak yang di luar kendali kita. Ya namanya gempa bumi. Ya kan di luar kendali kita. Walaupun Allah juga ngajari supaya mempelajari karakter dan kelakuan gempa. Orang sudah kadung menggunakan akalnya, begitu ada gempa dipelajari. Kayak orang Jepang itu. Mereka lebih siap dengan gempa. Nah, kalau kita karena jarang menggunakan akal untuk mengantisipasi gempa, jadi ya wah, udah langsung lari ke Allah, ya gak apa-apa. Tapi jadi tadi pemanfaatan akalnya tidak maksimal. Wong semua musibah apapun yang Allah berikan itu pasti ada pelajarannya kan. Nyamuk, nah, nyamuk kalau kita ya mau diceplek aja kan. Itu nek jengkel, nek pas metu lomone dinteni. Pangan ora apa-apa. Mumpung aku rotok darah tinggi iki. Terus ngene, nyamuk kowe nek wareg ya tetap mati. Nah, kan nyamuk gitu ya. Nyamuk itu kan matinya karena ulah tangan kita. Nah, dan ulah karena dia sendiri. Mangan kemlekeren sudah selesai. Kalau dia nggak makan malah lebih panjang umurnya. Jadi memang ada yang di luar apa namanya. Nah, menurut saya musibah yang hakiki itu ya yang di luar kendali kita. Nah, itu kata Allah lewat pemanfaatan akal ya harus kita maksimalkan kemampuan kita, ilmu kita. Nah, sama dengan orang yang tidak biasa menggunakan akal, weroh apel tiba ya, alhamdulillah rezekiku. Padahal apel wong liya lho kok iso meniri rezekiku. Tapi kalau yang ahli ilmu pengetahuan akan loh, apelnya kok tiba medun ya, ora munggah. Jadi gravitasi karena dia terbiasa menggunakan akalnya. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian mungkin harus jujur, bukan hanya mungkin, ya harus jujur bahwa kita masih sangat kurang di dalam memberdayakan karunia akal yang Allah berikan kepada kita. Mohon sedikit yang terakhir, Pak Jumain nggih. Nah, Pak Jumain. Kalau 99 nama Allah itu kan ada yang kereng-kereng, ono sing galak-galak, Pak. Nggih. Sebut saja saya gunakan istilah yang negatif-negatif. Apa itu? Maha penyiksa, ya kan? Apa itu? Maha pembalas, maha diktator, wah dan seterusnya. Itu yang salbiyah. Nah, tapi juga ada yang positif-positif, Rahman, Rahim, ya, Al-Wahhab dan seterusnya. Nah, memang harus imbang. Makanya ajarannya kalau kita membaca Asmaul Husna itu disarankan penuh supaya imbang antara Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyiksa.
Kalau nggak imbang, bisa berdampak kurang bagus pada keberagamaan kita. Coba kalau kita hanya zikir ya Ghaffar, Wahidat yang Maha Pengampun. Lakoni salah niku ya rada wani. Lho kok wani? Lah iya wong Allah Maha Pengampun, ya toh? Betul tidak? Atau sebaliknya, yang dibaca nggak ada ghafur-ghafurnya itu, pokoknya Maha Penyiksa, Maha Pembalas, wah itu lama-lama nggak berani ngapa-ngapain itu, nggak ada kreativitas karena udah dipotong dulu, ditakut-takuti. Nah Allah memperkenalkan diri pada kita itu imbang itu antara Rahman Rahim. Bismillah juga begitu. Maka kita memperkenalkan Allah pada anak-anak kita lewat sifat-sifat yang positifnya dulu. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan belum-belum udah ditakut-takuti. Gara-gara supaya anak kita tidak terlalu aktif, disiksa. Waduh, ini Gusti Allah. Wah, lama-lama yang tersimpan dalam bawah sadarnya itu Gusti Allah galak banget. Orang terima galak, kereng. Walah. Nah, perkenalkan yang Rahman Rahim. Oh, enggak apa-apa deh. Lain kali yang lebih baik. Ya, bagus kayak Pak Tino Sidin dulu itu loh kan. Bagus ya. Apapun hasil gambaran itu apik-apik. Ora muni elek kan. Nah. Sampun nggih, saya kira ngoten, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan waktu. Kekurangan jawaban tapi kelebihan waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian Islam lagi bagi yang belum sempat bertanya kita sama punya fleksibel ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita berikan nanti bisa disambung lain waktu. Selanjutnya mohon maaf. Marilah